Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman, sahabat sekalian, Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam tausiah kita pada kali ini. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap istiqomah berada di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada tausiah kali ini saya akan membawakan satu kisah lagi dari Luqmanul Hakim yang bertemakan tentang takdir Allah, ketentuan Allah itulah yang terbaik. Ketentuan Allah itulah yang terbaik. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Luqmanul Hakim pernah suatu ketika berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apa saja yang engkau dapatkan dalam hidup ini, baik itu kebaikan ataupun keburukan yang engkau dapatkan, yang kau alami, yang kau hadapi, maka hendaklah engkau memasukkan dalam hatimu bahwasanya itu adalah sesuatu yang terbaik yang ditetapkan Allah kepadamu." Maka mendengarkan perkataan ayahnya, maka si anak pun mengatakan, "Wahai ayahku, saya belum bisa menerima perkataan ayah sebelum saya mendapatkan bukti atau atau satu bukti-bukti yang saya bisa terima." Artinya anaknya ingin eee, mendapatkan bukti perkataan daripada perkataan Luqmanul Hakim sang ayah. Maka Luqmanul Hakim pun mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kalau begitu kita pergi ke negeri sebelah, ya, atau ke suatu negeri di sana ada nabi yang mana kita bisa membuktikan, ya, atau meyakinkan bahwasanya pendapat saya adalah benar, di sana ada nabi yang akan menjelaskan tentang apa yang saya katakan tersebut kepadamu." Maka sang anak pun, eee, menerima ajakan dari sang ayah untuk menemui seorang nabi di, negeri, sebelah. Akhirnya mereka pun berdua mempersiapkan bekal, melakukan perjalanan yang cukup jauh dengan mengendarai 2 ekor keledai dengan bekal secukupnya. Akhirnya mereka pun ya, melewati padang pasir, tempat-tempat yang sepi dan seterusnya, berhari-hari. Kemudian satu ketika mereka pun tersesat memasuki tempat yang ketika itu tidak ada orang-orang, padang pasir, tidak ada tempat untuk berteduh dan seterusnya, dan mereka pun tersesat, tidak mengetahui jalan menuju ke tempat yang dia inginkan, ya. Maka bekal pun, makanan, minuman pun habis, ya, hewan tunggangan pun, keledainya pun, sudah, kecapean, ya, karena sudah tidak ada lagi bekal yang bisa dikonsumsi. Kemudian tak lama kemudian, ya, di hadapan Luqmanul Hakim beliau melihat ada sekumpulan asap, ya, tidak jauh dari tempatnya. Kemudian juga ada, warna hitam, ya, ada, sesuatu yang berwarna hitam yang cukup banyak eee, di hadapan, ya, atau di tempat yang tidak jauh dari, tempatnya. Maka tentu Luqmanul Hakim bergumam bahwasanya, asap itu, ya, menunjukkan, ada orang-orang yang sedang memasak. Artinya sudah dekat dari perkampungan yang dia, akan tuju atau dia akan menemukan perkampungan yang dia bisa ketika itu meminta bantuan. Begitu juga dengan asap dengan warna hitam itu menunjukkan bahwasanya ada pepohonan di situ, sehingga
menunjukkan bahwasanya di tempat itu ada orang-orang yang tinggal atau penduduk yang tinggal di tempat tersebut. Tidak lama kemudian tiba-tiba anak Luqmanul Hakim ini menginjak ya duri yang sangat tajam akhirnya menembus kakinya. Ya maka ketika itu anaknya pun jatuh pingsan ya. Ketika jatuh pingsan ya maka Luqmanul Hakim pun menangis ya, menangis melihat kondisi sang anak ya. Kemudian ketika menangis, maka air matanya pun mengenai daripada muka daripada si anak itu, maka anak pun terbangun ya dan dia pun mengatakan, "Wahai ayah, ya kenapa engkau menangis padahal engkau sudah menyampaikan kepada saya sebelumnya, sebelum kita berangkat bahwasanya apa saja yang engkau dapatkan wahai anakku, apa saja yang engkau alami kebaikan ataupun keburukan, maka yakinkanlah dalam dirimu bahwasanya itulah ketentuan yang terbaik yang Allah tentukan bagimu. Tapi kenapa engkau menangis, wahai ayah? Yang kedua, engkau juga mengatakan bahwasanya ya segala yang Allah tentukan itu meskipun adalah keburukan adalah terbaik bagi saya, bagi kita. Tapi kenapa kita sampai tersesat di tempat ini? Lihat juga keadaan kita, kehabisan makanan. Ya, apakah ini sesuatu yang terbaik bagi kita? Apa kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, adapun pertanyaan pertama, ya kenapa saya menangis? Ya karena saya sebagai ayah tentu saya akan menangis. Tentu saya pasti menangis melihat kondisimu ini. Kita di tempat yang begini engkau pun tertimpa musibah. Tapi saya hanyalah sebagai ayah, sang ayah saja tidak bisa untuk melindungi dirimu dari musibah yang akan menimpamu. Seandainya saya bisa melindungi dirimu, ya maka saya akan tebus ya segala apa yang saya punya adalah untuk melindungi dirimu dari segala mara bahaya. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, kenapa engkau mengatakan bahwasanya segala sesuatu apa yang telah Allah tetapkan itu maka itulah yang terbaik. Ya, sedangkan kita sekarang ini justru dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan yang sangat kelaparan dan kehausan, tempat yang gersang yang kita tersesat, tidak tahu kita kemana arahnya. Apa kata jawab Luqmanul Hakim? Saya berharap mudah-mudahan ya musibah ini adalah musibah yang masih kecil. Ya, dengan musibah ini Allah jauhkan kita dari musibah yang akan menimpa kita dengan musibah yang sangat besar. Artinya boleh jadi musibah ini adalah sebagai pengganti daripada musibah yang akan menimpa dia, musibah yang sangat besar. Itu jawaban daripada Luqmanul Hakim. Kemudian tidak lama kemudian, maka ketika Luqman Hakim melihat lagi ke arah depan, tiba-tiba kumpulan asap itu sudah tidak ada. Ya, kumpulan asap sudah padam. Yang kedua, begitu juga warna hitam juga sudah tidak ada. Maka Luqman Hakim pun bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba terjadi perubahan yang begitu drastis terhadap apa yang saya sudah lihat sebelumnya. Dan lama kemudian datanglah seorang laki-laki berkendaraan kuda dengan berpakaian putih, ya, dengan memakai serban berwarna putih, ya, dengan pacuan kuda yang sangat kencang sekali. Maka dia mengatakan, wahai Luqman, ya. Maka Luqman mengatakan, iya. Kenapa? Siapa engkau? Ya, apa kata laki-laki itu? Saya adalah Jibril, ya. Jibril alaihissalam, utusan Allah, malaikat utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya saya ya dikabari ya, saya dikabari oleh dua malaikat ya yang menyampaikan kepadamu bahwasanya kami itu akan menuju ke tempat yang mana tempat itu, negeri itu sebenarnya saya diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkannya. Karena negeri itu ya dihuni oleh penduduk yang durhaka kepada Allah, yang kafir kepada Allah, yang tidak mentaati Allah Subhanahu. Saya diperintahkan untuk menghancurkan negeri itu. Sedangkan negeri itu yang akan kalian berdua untuk menuju ke tempat tersebut. Ya, maka ketika saya mendapatkan informasi daripada dua malaikat ini, maka saya pun meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah ya musibah, musibah apa saja, ya, dengan cara apa saja ya Allah, agar Luqman Hakim dan anaknya tidak sampai ke tempat itu, ya, ketika saya menghancurkan negeri tersebut. Ya, maka Allah pun memberikan ujian kepada Anda dengan ujian yang sangat kecil saja, yaitu tertusuknya duri ke kaki anakmu.
Ya, artinya seandainya Allah tidak mencegahmu dan terus engkau berjalan terus ke tempat itu, boleh jadi engkau dan anakmu juga terkena ya azab siksaan yang mana Allah perintahkan kepadaku untuk menghancurkan negeri tersebut bersamaan dengan penduduk-penduduknya. Ya, artinya di sini Luqmanul Hakim, ya dengan musibah kecil itu ada hikmahnya, yaitu apa? Dia tidak mendapatkan musibah yang lebih besar, yaitu tidak terkena ya siksaan atau azab dari Allah melalui Jibril alaihi salam yang diperintahkan untuk menghancurkan negeri tersebut. Akhirnya keduanya pun anak itu pun dibawa oleh malaikat Jibril kembali ke rumah mereka. Demikianlah sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, satu kisah tentang bahwasanya ketentuan Allah itu adalah yang terbaik. Apa saja yang Allah tentukan, yang Allah takdirkan kepada kita, ya maka hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya apa yang Allah tetapkan bagi kita adalah yang terbaik bagi kita. Sebagaimana tadi Allah Subhanahu wa taala tetapkan musibah yang kecil, tertusuknya duri di kaki anaknya Luqman, namun dengan itu Allah mencegah dia, menghindarkan dari dia keduanya dari musibah yang sangat besar, yaitu hancurnya negeri, yang negeri itu dihancurkan karena penduduknya tidak berbakti atau tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga melalui kisah ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa kita meyakini bahwasanya segala keputusan, ketentuan, takdir Allah yang Allah takdirkan kepada kita selama kita senantiasa berada di atas jalan Allah, selama kita senantiasa dekat kepada Allah, maka yakin dan yakinlah segala ketentuan keputusan Allah. Meskipun itu sebenarnya musibah, ya, sesuatu yang kita tidak suka, tetapi yakinlah ada hikmah yang terbesar yang kita akan dapatkan sebagaimana Luqmanul Hakim. Anaknya tentu tidak menginginkan kejadian dialami, dia tersesat, kehabisan bekal, anaknya terkena lagi duri sampai pingsan. Tentu mereka keduanya tidak menginginkan peristiwa itu terjadi, tetapi Allah ya menentukan itu agar Allah menghindarkan dia daripada musibah yang besar yang seandainya dia melanjutkan perjalanannya tanpa ada musibah yang menimpanya, maka dia pun bisa mati, ya dihancurkan oleh Jibril alaihissalam bersama dengan penduduk-penduduk negeri yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala kita mendapatkan musibah, musibah apa saja, ya terhadap diri kita atau keluarga kita, yakin dan yakinnya semuanya itu adalah hikmahnya. Boleh jadi Allah dengan musibah itu Allah berikan kepada kita untuk kita dihindarkan dari musibah yang lebih besar lagi, yang lebih besar lagi yang bisa ya memberikan mudarat yang lebih besar bagi kita. Oleh karenanya Allah memberikan cobaan yang kecil saja. Oleh karena itu, marilah kita bersabar, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, marilah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini memberikan kepada kita pelajaran yang berbahagia agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.